Satu lagi smartphone baru dari keluarga Zenfone Max yang dibawa Asus ke Indonesia. Namanya Zenfone Max Plus. Dan nilai plusnya ada pada layarnya yang sekarang lebih minim bezel. Masih mengusung embel-embel Max, ternyata Asus banyak melakukan perubahan pada Zenfone Max Plus dibandingkan seri terdahulunya. Perubahan paling frontal ada pada layar penuh 18:9 yang terlihat lebih ciamik. Ukuran layarnya 5,7 inci dengan resolusi HD+. Walaupun layarnya besar, smartphone ini dipastikan tetap nyaman digenggam dengan satu tangan karena memiliki bodi berukuran 5,2 inci. Asus juga membekali Max Plus dengan desain kaca 2,5D, jadi kelihatan lebih kece. Sekarang, sensor fingerprint digeser ke bagian belakang dan posisinya tepat berada di tengah, jadi gampang dijangkau jari. Di bagian sekitar layar, kita bisa menemukan kamera selfie yang diposisikan di atas layar sebelah kiri. Sedangkan di layar bagian bawah, ada deretan tombol navigasi, yaitu Back, Home, dan Recent Apps. Asus membalut smartphone ini dengan material logam tanpa tekstur. Praktis, cukup terasa licin saat digenggam. Biar nggak was-was takut jatuh, ada baiknya manfaatkan softcase yang ada di dalam paket penjualannya. Biar lebih nyaman di tangan, Asus juga mengemas keempat sudut Max Plus dengan sudut tumpul. Saat dipakai lama, seperti bermain game misalnya, tetap terasa nyaman karena tangan nggak terasa kayak ketusuk. Buat yang hobi pakai earphone, jack audio 3,5 mm bisa ditemui di bagian atas, serta port micro USB yang sudah mendukung USB OTG ada di sisi sebaliknya. Juga ada dua rentetan lubang yang mengapit micro USB, namun hanya satu grill yang berfungsi sebagai speaker, sedangkan grill satunya lagi seperti hanya hiasan. Yang cukup menarik dari smartphone ini yakni keberadaan triple slot. Jadi kalian nggak perlu galau kalau mau pakai dua SIM card dan juga micro SD barengan. Asus kembali membekali smartphone buatannya dengan antarmuka Zen UI, termasuk untuk Zenfone Max Plus ini. Zen UI yang dimuat adalah yang terbaru versi 4.0 tapi masih berbasis Android 7.0 Nougat. So, jangan berharap kalau Max Plus bakal membawa Android murni yang hanya berisi aplikasi-aplikasi buatan Google. Seperti biasa, ada beberapa aplikasi bawaan Asus yang udah terinstall yang cukup berguna, seperti File Manager, Mobile Manager, Power Master, Selfie Master, dan Web Storage. Selain itu, kita juga bisa menemukan aplikasi media sosial wajib yang sudah siap pakai, seperti Facebook, Instagram, dan Messenger. Fitur-fitur lain yang juga bisa kita nikmati dari smartphone ini, antara lain Zen UI Safeguard buat ngasih tahu orang lain saat kita dalam keadaan darurat. Ada mode Special Easy dan Kids Mode. Ada fitur Twin Apps buat duplikat aplikasi, dan juga ada Game Genie buat yang suka eksis siaran langsung sambil ngegame. Sektor keamanan sekarang juga udah meningkat, di mana Asus nggak mau kalah gesit dari vendor lainnya. Selain ada fingerprint di belakang, Asus juga menyematkan fitur Face Recognition. Kecepatannya tergolong baik, jadi lumayan nyaman buat dipakai buka lock screen sehari-hari sebagai alternatif fingerprint. Karena masih masuk keluarga Max, ini artinya Zenfone Max Plus masih mengandalkan baterai sebagai jualan utamanya. Kapasitasnya sendiri tergolong lumayan, yaitu 4130 mAh. Untuk proses chargingnya, walaupun nggak bisa dibilang cepat, tapi juga nggak selama seri Zenfone Max sebelum-sebelumnya. Dari percobaan yang kami lakukan, pengisian dari kosong sampai full nggak sampai 3 jam. Dalam pengisian 1 jam pertama, kapasitas baterai bisa terisi 43%. Berjalan 2 jam, baterai yang terisi 85%. Dan akhirnya baru terisi penuh setelah 2 jam 40 menit. Sementara, untuk daya tahannya memang di atas rata-rata smartphone kebanyakan. Tapi juga nggak bisa dibilang superior. Untuk pemakaian harian yang selalu connect internet, smartphone ini bisa tahan seharian dengan SOT sekitar 6 jam. Karena baterainya besar, Zenfone Max Plus juga bisa dijadiin power bank. Untuk itulah, Asus menyediakan kabel USB converter dalam paket penjualannya. Kami pun mencoba nge-charge Meizu M6s yang punya baterai 3000 mAh. Dengan baterai Zenfone Max Plus yang terisi penuh, cuma bisa charge baterai Meizu M6s sebanyak 85% atau sekitar 2500 mAh saja. Masuk ke dalam inti jeroannya, Zenfone Max Plus ditenagai chipset MediaTek MT6750T, terintegrasi GPU Mali T860MP2, RAM 4GB, dan storage internal 64GB. Untuk dipakai ngegame yang lumayan berat kayak Hero Hunter, Taken, atau Rules of Survival, ternyata masih kuat walaupun tentunya ada gejala frame drop. Tapi at least masih bisa dimainin.
Dan visual yang tersaji di layarnya masuk kategori memuaskan. Walaupun resolusinya masih HD+, tapi layarnya tetap kelihatan tajam dengan warna yang cerah. Zenfone Max Plus datang dengan dukungan dual kamera belakang. Konfigurasinya 16 MP f2.0 dan 8 MP wide angle 120 derajat. Untuk lensa utama 16 MP yang disematkan juga ditunjang face detection autofocus. Untuk mode-modenya sekarang lebih simple, cuma ada auto, beauty, super resolution, GIF, time-lapse, panorama, dan yang terpenting yaitu pro. Selain bisa pakai manual focus, kita bisa set shutter speed dari 1/1000 sampai 10 detik, ISO dari 100 sampai 1600, dan juga white balance. Interface-nya juga nggak ribet. Kalau mau ganti dari lensa normal ke lensa wide, tinggal pencet icon ini aja. Dan kalau diperhatiin, ternyata Asus juga nyediain mode portrait di sini. Bicara hasilnya, kamera belakangnya ini bisa menghasilkan foto outdoor yang tajam, tergolong memuaskan. Kalau pakai lensa yang wide, kita bisa dapat angle yang pastinya jauh lebih luas. Optimal buat dipakai pas jalan-jalan. Dan enaknya, hasil fotonya nggak terlalu distorsi atau melengkung dibanding kamera wide punya LG G6. Tapi saat motret indoor atau dengan cahaya seadanya, kualitas fotonya menurun cukup drastis. Hasil fotonya jauh dari yang namanya detail, apalagi kalau pakai lensa yang wide. Begitu juga dengan mode potretnya, terasa sama sekali nggak optimal karena konfigurasi kameranya bukan lensa telefoto. Jadi, mode potret ini murni olahan software. Efek bokehnya nggak rapi dan otomatis jadi terasa useless. Beralih ke kamera depan, buat kalian yang suka narsis, Asus membenamkan kamera selfie 16 MP dengan aperture f2.0. Pastinya juga udah dilengkapin fitur beauty. Buat kami, kualitas fotonya terlihat terang, tapi sayangnya kurang detail. Terlebih lagi kalau selfie di dalam ruangan dengan cahaya seadanya. Zenfone Max Plus sukses membawa penyegaran lewat layar lega 18:9 serta desain yang terasa solid. Smartphone ini juga datang dengan baterai yang kuat dipakai seharian walaupun bukan yang terawet di kelasnya. Performanya masih asik buat dipakai main game online. Plus, ada dual kamera belakang yang lumayan menghibur buat nemenin jalan-jalan walaupun masih perlu banyak peningkatan.